Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Prinsip kerja kompresor. Kompresor adalah alat pemampat atau pengkompresi udara. Sehingga kompresor ini adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara luar, 1 atm. Dalam keseharian, kita sering memanfaatkan udara mampat baik secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, udara mampat yang digunakan untuk mengisi ban mobil atau sepeda motor, memompa bola. Udara mampat juga digunakan untuk membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor di bengkel-bengkel dan manfaat lain yang sering dijumpai sehari-hari. Pada industri, penggunaan kompresor sangat penting, baik sebagai penghasil udara tekan. Kompresor banyak dipakai untuk mesin pneumatik, sedangkan yang menjadi satu dengan mesin yaitu turbin gas, mesin pendingin dan lainnya. Dengan mengambil contoh kompresor sederhana, yaitu pompa ban sepeda atau mobil, prinsip kerja kompresor dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika torak pompa ditarik ke atas, tekanan di bawah silinder akan turun sampai di bawah tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui celah katup hisap yang kendur. Katup terbuat dari kulit lentur, dapat mengencang dan mengendur dan dipasang pada torak. Setelah udara masuk pompa kemudian torak turun ke bawah dan menekan udara, sehingga volumenya menjadi kecil. Tekanan menjadi naik terus sampai melebihi tekanan di dalam ban, sehingga udara mampat dapat masuk ban melalui katup pentil. Karena diisi udara mampat terus-menerus, tekanan di dalam ban menjadi naik. Jadi jelas dari contoh tersebut, proses pemampatan terjadi karena perubahan volume pada udara yaitu menjadi lebih kecil dari kondisi awal. Kompresor yang terlihat pada gambar di atas biasa kita jumpai di bengkel-bengkel kecil sebagai penghasil udara tekan untuk keperluan pembersih kotoran dan pengisi ban sepeda motor atau mobil. Prinsip kerjanya sama dengan pompa ban, yaitu memampatkan udara di dalam silinder dengan torak. Perbedaannya terletak pada katupnya, kedua katup dipasang di kepala silinder, dan tenaga penggeraknya adalah motor listrik. Tangki udara berfungsi sama dengan ban yaitu sebagai penyimpan energi udara tekan. Jenis-jenis kompresor. Dari sistem kerjanya kompresor dibedakan menjadi kompresor kerja tunggal dan kompresor kerja ganda. Pada gambar di atas adalah proses kerja dari kompresor kerja tunggal dan ganda. Adapun urutan proses lengkap adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah langkah hisap, torak bergerak ke bawah oleh tarikan engkol. Di dalam ruang silinder tekanan menjadi vakum di bawah 1 atmosfer, katup hisap terbuka karena perbedaan tekanan dan udara terhisap ke dalam ruang di atas torak. Kemudian torak bergerak ke atas,
katup hisap tertutup dan udara dimampatkan. Karena tekanan udara, katup keluar menjadi terbuka. Gambar di atas adalah kompresor torak kerja ganda. Proses kerjanya tidak berbeda dengan kerja tunggal. Pada kerja ganda, setiap gerakan terjadi sekaligus langkah penghisapan dan pengkompresian. Pada saat torak bergerak ke kanan maka terjadi pemampatan udara pada sisi sebelah kanan dan katup keluar sebelah kanan terbuka. Pada saat itu juga terjadi kevakuman pada ruang di sebelah kiri torak, sehingga katup masuk terbuka dan udara dari saringan akan masuk ke ruang di sebelah kiri torak. Setelah itu torak akan bergerak ke kiri dan terjadi pemampatan udara pada sisi sebelah kiri torak dan katup keluar sebelah kiri akan terbuka. Pada saat yang sama juga terjadi kevakuman pada ruang di sebelah kanan torak, sehingga katup masuk sebelah kanan terbuka dan udara dari saringan akan masuk ke ruang di sebelah kanan dari torak. Dengan kerja ganda, kerja kompresor menjadi lebih efisien. Karakteristik cara kerja kompresor single stage. Ketika kita mencolok steker ke stop kontak listrik maka otomatis listrik pada kompresor akan menghantarkan arus listrik sehingga membuat dinamo akan berputar dan fan bell akan menggerakkan piston. Kedua piston akan bergerak menghisap dan mendorong angin. Ketika piston menghisap angin dari filter udara, angin akan masuk dulu lewat klep hisap dan akan didorong oleh piston menuju ke klip keluar angin. Maka angin akan terhembus melewati pipa menuju ke check valve. Check valve berfungsi sebagai pembagi angin yang dilengkapi dengan pengaman per dan karet. Sehingga angin yang masuk ke dalam kompresor tidak bisa kembali. Pertama angin akan masuk ke pipa kecil tembaga yang menuju otomatis. Setelah itu baru angin masuk ke tabung kompresor melewati check valve. Setelah angin masuk ke dalam tabung kompresor maka angin akan diukur oleh pressure gauge. Melalui tekanan angin maka otomatis akan mulai bekerja. Di sini ada dua sistem otomatis. Ini otomatis tabung kompresor. Settingan pada otomatis tabung kompresor harus disetting pada batas maksimal ketahanan tabung. Angin akan keluar melalui otomatis tabung. Otomatis listrik yang ditekan oleh tekanan angin. Fungsinya untuk memutuskan aliran listrik pada batas tekanan angin yang sudah kita setting.
sehingga kompresor akan mati secara otomatis. Setelah angin sudah terisi dengan penuh sesuai dengan settingan otomatis, maka otomatis akan memutus arus listrik dan membuang angin pada pipa kecil. Jadi seperti itu cara kerja kompresor single. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.